mulai pelajaran hari ini, mari kita membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga sehat-sehat semuanya. Apakah hari ini semuanya hadir? Baik, hari ini kita akan belajar tentang lingkaran. Nah, sebelum itu tujuan pembelajaran hari ini yang pertama, mengidentifikasi unsur-unsur lingkaran, keliling lingkaran, dan luas lingkaran. Tujuan pembelajaran yang kedua yaitu mengintegrasikan lingkaran ke dalam Islam. Jadi kita tidak usah pernah berhenti belajar karena hidup tak pernah mengajarkan. Imam Syafi'i berkata, barang siapa tidak mau merasakan pahitnya belajar, ia akan merasakan hinanya kebodohan sepanjang hidupnya. Jadi kita tidak usah berhenti belajar, harus giat belajar. Nah, pernahkah kalian berpikir kenapa sumur itu berbentuk lingkaran dan juga gelas itu berbentuk lingkaran? Bahkan jarang sekali sumur dan gelas itu berbentuk persegi, persegi panjang, dan bangun datar lainnya. Ada yang tahu nggak kenapa? Nah, karena ternyata dengan alas atau atap di sumur atau lingkaran, kita akan dapatkan hasil lebih efisien atau dengan pekerjaan yang lebih maksimal. Ada yang tahu apa itu lingkaran? Lingkaran merupakan kumpulan titik-titik pada garis bidang datar yang semuanya berjarak sama dari titik ke titik tertentu. Nah, kita lanjut ke unsur-unsur lingkaran. Lingkaran. Apa-apa saja unsur-unsur lingkaran? Nah, kita ketahui kita bikin sebuah lingkaran. Nah, sudah. Nah, ada titik tengah di sebuah lingkaran. Misalnya kita kasih titik O. Nah, titik O ini adalah titik pusat. Misalkan jarak titik pusat ke keliling lingkaran, misalnya kita kasih titik A. Nah, jarak antara titik O ke titik A ini yang dinamakan jari-jari. Titik O A. Yang biasanya dilambangkan dengan R. Selanjutnya ada garis yang melewati titik pusat lingkaran, misalnya kita kasih titik C dan B. Nah, titik C dan B ini disebut dengan diameter. Meter atau dilambangkan dengan D. Titik BC. Nah, dari gambar sudah jelas O ke A, titik O ke A disebut dengan jari-jari, berarti titik O ke C juga disebut jari-jari, titik O ke B juga disebut jari-jari. Nah, jari-jari berarti ini ada dua jari-jari. Nah, jadi diameternya itu bisa dilambangkan dengan 2R. Selanjutnya itu tali busur. Nah, tali busur itu misalnya kita kasih titik D dan E. Nah, ini yang dinamakan tali busur. Kita kasih titik D dan E. Nah, titik D dan E ini yang dinamakan tali busur.
Selanjutnya, garis yang melengkung ini dari titik E ke D ini yang dinamakan dengan busur. Busur sama dengan ED. Nah, selanjutnya adalah unsur-unsur yang disebut dengan apotema. Apotema itu adalah garis dari titik pusat menuju ke titik tali busur yang membagi siku-siku dan membagi sisi sama panjang. Nah, yang kita kasih, misalnya kita kasih dengan titik F. Nah, ini adalah yang disebut dengan apotema. Titik O ke F. OF. Nah, selanjutnya itu yang disebut dengan juring. Nah, juring itu adalah di mana daerah yang dibatasi antara dua jari-jari, misalnya kita kasih dengan titik G. Nah, dimana yang ini nanti kita arsir. Nah, ini yang diarsir inilah yang dinamakan juring. Dimana titik A, O, G. Selanjutnya yaitu tembereng. Nah, tembereng itu adalah daerah yang dibatasi oleh tali busur dengan busur. Nah, yang disebut dengan garis D. Ini dia. Yang disebut dengan tembereng. D. Nah, selanjutnya kita ke keliling dan luas lingkaran. Nah, ada yang tahu ke rumus keliling lingkaran? Nah, rumus keliling lingkaran adalah yaitu Pi kali D. Nah, bisa juga atau keliling lingkaran 2πr. Nah, di mana ingat diameternya ini adalah 2r. Selanjutnya rumus luas lingkaran. Nah, rumus luas lingkaran itu adalah pi r kuadrat. Nah, ingat ya, ini adalah rumus lingkaran. Nah, ada yang tahu nilai pi itu berapa? Pi. Nah, nilai pi ini ada yang dengan 22/7 3,14 dan 3,14. Jadi ini diingat ya. Nah, untuk 22/7 ini kita gunakan yang bisa dibagi dengan 7. Nah, kalau yang 3,14 ini bisa digunakan yang tidak bisa dibagi dengan 7. Nah, contoh di mana sebuah ban mobil berjari-jari 28 cm. Nah, berapa panjang lintasan yang dilalui oleh ban tersebut jika ban itu berputar sebanyak
1200 kali. Nah, di sini ada sebuah mobil, dan juga ada ban. Nah, bannya ini yang berputar 1200 kali. Nah, kira-kira berapa lintasan panjang mobil tersebut? Nah, yang pertama cara penyelesaiannya, kita ketahui jari-jari mobil tersebut dengan R sama dengan 28 cm. Nah, yang ditanya panjang lintasan tersebut. Panjang lintasan. Nah, untuk penyelesaiannya kita menggunakan rumus keliling yang pi kali diameter atau juga. Nah, di sini sebelum kita harus mengetahui diameternya, di mana diameternya itu kan 2 kali jari-jari. Nah, berarti 2 dikali 28 sama dengan 56 cm. Nah, di sini pi-nya karena 56 ini bisa dibagi 7, jadi kita menggunakan 22/7. 22/7 dikali 56. Nah, 56 habis dibagi 7 ini hasilnya 8. Nah, sama dengan 176 cm. Nah, ini yang 176 ini baru 1 kali putaran. Nah, jika ditanyakan 1200 kali, maka kita kalikan dengan 1200 sama dengan di mana hasil dari kali yang 176 cm dikali 1200 ini adalah 211,200 cm. Nah, biasanya untuk sebuah panjang lintasan itu menggunakan kilometer. Nah, di sini sedangkan di sini adalah sentimeter. Nah, kita ubah menjadi kilometer yang biasanya digeser ke 5 kali. 1 2 3 4 5 berarti 2,112. Nah, kilometer. Nah, jadi untuk 1200 kali putaran yang menghasilkan 2,112 km. Selanjutnya itu hubungan lingkaran dengan Islam. Nah, di mana di dalam ayat-ayat Al-Qur'an tentang lingkaran, di situ di dalam surah Al-Hajj ayat 29 Allah berfirman yang artinya, kemudian hendaklah mereka menghilangkan kotoran yang ada pada badan mereka, dan hendaklah mereka melakukan nazar-nazar mereka, dan hendaklah mereka melakukan tawaf sekeliling rumah yang tua itu atau Baitullah. Surah Hadis Al-Hajj ayat 29. Nah, di dalam ayat ini menjelaskan kepada manusia tentang hubungan tawaf dengan Ka'bah. Nah, tawaf ini merupakan salah satu rukun haji, yaitu mengelilingi Ka'bah. Nah, sebagaimana yang kita ketahui bahwa tawaf adalah berjalan keliling yang membentuk lingkaran. Nah, berjalan keliling yang berbentuk lingkaran. Nah, dan dilakukan sebanyak 7 kali. Nah, pada hadis yang lain Rasulullah bersabda bahwanya Nabi Muhammad SAW tak kalah sampai Mekah mendekatkan ke Hajar Aswad. Nah, kemudian beliau sapu Hajar Aswad itu dengan tangan beliau, kemudian
beliau berjalan ke sebelah kanan beliau. Dan beliau berjalan cepat 3 kali berkeliling dan berjalan biasa 4 kali berkeliling. Nah, hadis riwayat Muslim dan Nasai. Dari Abu Hurairah bahwasanya ia telah mendengar Nabi SAW bersabda, barang siapa berkeliling Ka'bah 7 kali dan ia tidak berkata selain dari Maha Suci Allah dan segala puji bagi Allah, tidak ada Tuhan yang patut disembah selain kecuali Allah. Allah Maha Besar dan tidak ada daya upaya dan kekuatan kecuali dengan pertolongan Allah. Nah, orang yang membaca kalimat tersebut dihapuskan daripadanya 10 kejahatan dan dituliskan 10 kebaikan dan diangkat derajatnya 10 tingkat. Hadis riwayat Ibnu Majah. Nah, di dalam luas atau keliling lingkaran selalu digunakan alat ukur yang disebut dengan pi. Nah, di mana yang besarnya 22/7 dan atau 3,14. Nah, angka 22 ini dan 7 ini memiliki korelasi dengan ibadah haji. Nah, surah ke-22 yaitu surah Al-Hajj. Nah, tawaf membentuk lingkaran sebanyak 7 kali. Ini merupakan kombinasi angka 22 dan 7 sama dengan pi lingkaran. Nah, di dalam Al-Quran juga banyak ayat yang menjelaskan tentang hubungan matematika. Di dalam kita menunaikan ibadah haji, kita dapat membersihkan dosa. Mengerjakan ibadah haji merupakan kesempatan untuk bertaubat dan merupakan meminta ampun kepada Allah, dan juga di dalam ibadah haji kita juga memperteguh iman, di mana ibadah haji secara tidak langsung telah menghimpunkan manusia di dalam dari seluruh pelosok dunia. Nah, baik, itu tadi penjelasan singkat dari saya. Nah, sebelum mengakhiri pelajaran, maka kita dapat simpulkan sebagai berikut. Yang pertama, lingkaran merupakan kumpulan titik-titik pada garis bidang datar yang semua berjarak sama dari titik tertentu. Nah, unsur-unsur lingkaran yang pertama titik pusat, yang kedua tali busur, yang ketiga jari-jari, yang keempat diameter, yang kelima busur, yang keenam apotema, yang ketujuh juring, dan yang terakhir tembereng. Nah, adapun rumus keliling lingkaran yaitu pi kali d atau pi dikali diameter, atau juga dengan 2 pi kali jari-jari atau 2 pi r. Nah, luas lingkaran yaitu pi kali r kuadrat atau pi dikali jari-jari kuadrat. Di sini saya memberikan tugas kepada kalian buat rangkuman atau simpulan pembelajaran hari ini yang tentang lingkaran, di mana kita mengambil di sebuah poin-poin penting saja. Nah, minggu depan dikumpulkan. Nah, di sini belajar matematika itu menyenangkan. Nah, semoga bermanfaat dalam pembahasan atau pembelajaran hari ini. Nah, sampai jumpa untuk pembahasan berikutnya. Mari kita sama-sama mengucapkan alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.